Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa bertanya. Di kepenuhan ini ada istiadat. Yang pertama itu baca talqin. Bacaan talqin itu ketika mayat sudah dikuburkan itu minta sumbernya dari mana. Kemudian yang kedua, di Kota Tengah ini, di kepenuhan ini ada juga kebiasaan yang dari dulu, zaman dulu itu ada namanya penambakan kubur atau meninggikan kubur. Itu mengundang ada istiadat, perangkap-perangkap pemerintahan juga. Kemudian diadakan di situ mendoa. Jadi itu minta pencerahannya. Biasanya itu dilaksanakan 100 hari atau 1000 hari, memperingati daripada acara penambakan kubur tersebut. Yang pertama, kalau talqin itu dasarnya hadis. Hadis dari Abu Umamah radhiyallahu an, riwayat Imam At-Tabrani. Sebagian ulama mengatakan hadis hasan, sebagian mengatakan dhaif. Tapi sepakat mengamalkan itu. Dan kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Ar-Ruh, di mana-mana orang dikubur ditalqin. Jadi itu ijma pengamalan kaum muslimin. Jadi ijma itu. Ya baru-baru ini ya, sekarang ini baru ada orang nggak mau talqin. Padahal gurunya mereka yang nggak mau talqin ini kan orang Wahabi atau orang Salafi Wahabi. Ulama yang menjadi panutan mereka, Syekh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Ar-Ruh itu menganjurkan bacaan talqin karena itu bermanfaat, berguna. Jadi ketika Ar-Ruh ini dicabut oleh malaikat maut, lalu oleh malaikat yang bertugas langsung dibawa ke atas. Kalau ini orang beriman dibawa ke langit pertama sampai ke langit ke-7, lalu sampai ke Arasy. Kalau orang kafir sampai ke langit pertama dipukul oleh malaikat jatuh ke dalam bumi. Kalau orang beriman sampai ke Arasy lalu turun lagi, ada di atas jenazahnya. Dan Ruh ini melihat siapa keluarganya yang memandikan, tetangga, kawan-kawannya yang mengkafankan, mensolatkan. Lalu dibawa Ruh ini ada di atas jenazahnya ketika dibawa ke kuburan. Setelah ditaruh di kuburan, kuburannya ditutup dengan tanah, Ruh ini kembali lagi, masuk lagi. Kemudian oleh malaikat Munkar Nakir didudukkan. Kata para ulama, ruh yang ada di dalam kubur, badannya ini bisa bergerak dari perut ke atas. Perut ke bawah gak bisa bergerak, mungkin takut lari. Kira-kira begitu. Tapi pikiran saya lah, di kita begitu. Lalu duduk, dan ini mendengar suara-suara yang ada di atas. Tajam pendengarannya. Makanya ketika ditalqin itu tahu. Itu perlunya talqin. Jadi masuk akal kalau dibacakan talqin, biar dia ingat lagi jawaban yang akan disampaikan kepada pertanyaan malaikat. Jadi memang dianjurkan. Kemudian setelah ditalqin biasanya akan didoakan ya. Kemudian setelah didoakan, yang afdal itu dibacakan tahlil. Mengapa dibacakan tahlil? Karena itu sunnah memang. Tahlil itu sunnahnya di kuburan. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad,
Riwayat Al-Baihaqi, Al-Hakim, At-Tirmidzi, ketika sahabat Sa'ad bin Mu'adz meninggal dunia, Rasulullah SAW bersama para sahabat ramai-ramai pergi takziah. Setelah disolatkan lalu dikubur, setelah kuburnya ditutup rata dengan tanah, faja'ala Rasulullah SAW yusabbih fayukabbir fayuhallil. Rasulullah baca subhanallah, 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 subhanallah. Para sahabat baca subhanallah. Lalu fayukabbir, Rasulullah baca takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Para sahabat baca takbir. Fayuhallil, lalu Rasulullah baca tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lama baca. Selesai baca itu, sebagian sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma laka tusabbihu fatukabbir. Hai Rasulullah, kenapa tadi baca subhanallah, baca Allahu Akbar, baca la ilaha illallah? Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, laqad tadayaqa ala hadzal 'abdis salih qabruhu. Hamba Allah yang soleh ini tadi benar-benar dijepit oleh kuburannya. Hatta khasyitu an la yufarraja'an. Aku khawatir dia gak dilepas dari jepitan kubur itu. Karenanya aku bacakan zikir hatta farrajallahu an, hingga Allah melepasnya dari jepitan kubur. Artinya apa? Mestinya bukan cuma talqin, tahlilnya sekalian di situ. Mengapa? Agar kalau dijepit oleh alam kubur segera dilepas oleh mungkar nakir. Kita demo dengan bacaan zikir. Ini sunnah saudara. Jadi ada dasar, bukan gak ada dalilnya. Ini pertanyaan yang pertama. Terus pertanyaan yang kedua apa tadi? Setelah dapat beberapa hari, kuburan itu tanahnya ditinggikan lagi. Gak apa-apa seperti itu kan tradisi aja. Kalau di dalam kitab-kitab itu, yang di dalam kitab-kitab tradisi di Mekah, kalau ada orang meninggal, keluarganya bikin sedekah makanan selama 7 hari. Mengapa 7 hari? Karena pemeriksaan oleh malaikat mungkar nakir itu 7 hari 7 malam. Orang mati itu besok diinterogasi oleh malaikat 7 hari 7 malam. Karenanya sedekah makan 7 hari 7 malam. Lalu hari ke-20, hari ke-40 ya, hari ke-100, hari ke-1000, haul tiap tahun. Kalau haul tiap tahun itu dasarnya hadis riwayat Ibnu Jarir dalam tafsirnya, juga riwayat Al-Waqidi dalam At-Tarikh ya, juga riwayat-riwayat yang lain. Karena Rasulullah SAW ya'ti qubur syuhada ala ra'si kulli haulin. Rasulullah itu selalu datang ke makam para syuhada setiap permulaan haul. Makanya orang mati ini dasarnya. Permulaan haul Rasulullah ziarah. Setelah Rasulullah wafat, wa kana Abu Bakar yaf'aluhu. Sahabat Abu Bakar melakukan. Abu Bakar wafat, Sayyidina Umar melakukan. Sayyidina Umar wafat, Sayyidina Utsman melakukan. Sayyidina Utsman wafat, Sayyidina Ali gak sempat melakukan. Mengapa? Karena beliau istana dipindah ke Irak, dan umat Islam waktu itu terjadi perang saudara. Gak sempat bikin acara haul. Itu dasarnya haul. Kemudian masalah tanah ditinggikan lagi, itu gak apa-apa. Mengapa? Itu tanda kalau di situ ada kuburan. Dan mungkin nanti kalau ada keluarganya meninggal, dikubur di situ juga. Karena kubur berkumpul satu keluarga itu bagus, dianjurkan. Mengapa? Agar terjalin silaturahmi. Kalau anak cucunya ziarah, ziarahnya ke situ juga. Akhirnya sama kenal, loh, kamu cucunya itu juga. Iya, untuk silaturahmi. Jadi gak apa-apa menaikkan kuburan. Wallahu a'lam.